Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam perenungan kita pada hari ini. Kita akan merenungkan dari Mazmur 66 saudara tentang nyanyian syukur karena orang Israel tertolong saudara. Nah, sebelum kita akan memulai perenungan kita pada hari ini, mari saya mau mengajak kita untuk tenangkan hatimu dan siapkan hatimu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah setiap kami yang mengikuti perenungan ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pikiran kami, perasaan kami, hati kami semua Tuhan Engkau siapkan, sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami merenungkannya, tidak ada satupun yang hari ini putus asa, kecewa, hilang harapan. Semua kami ada dalam track ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Kristus, perenungan kita tadi saya sudah katakan nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Nah, dari beberapa hari yang lalu, dari khususnya pada hari kemarin, saudara, kita juga bicara tentang bagaimana kita mengucap syukur ada dalam berkatnya Tuhan. Nah, kita juga harus mengucap syukur melihat bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Kenapa mereka ditolong oleh Tuhan dan kenapa mereka harus mengucap syukur? Pasal 66, saudara, ayat yang kelima, 6, dan 7 ini menjadi bagian penting, saudara, untuk kita renungkan. Pergilah dan lihatlah kalimatnya. Pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi bangsa Israel banyak ditolong saudara, dan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara Allah berbuat dan menolong mereka. Jadi kalimatnya, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama? Dalam beberapa hari di belakang yang sudah engkau lewati, engkau tetap melihat terus kan bahwa memang dia dahsyat. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dalam hidupmu. Nah, kalau dia melakukan terus perbuatan-perbuatan dahsyat, itu berarti saudara kan tidak mampu untuk melakukan itu. Yang mampu adalah dia. Nah, kemampuan Allah itulah yang tidak bisa diukur oleh nilai kita. Tetapi ketika kita merasakan perbuatan Tuhan, maka wajarlah saudara untuk bersyukur. Begitulah bangsa Israel. Maka hari ini engkau harus tetap bersyukur. Kendati apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan dia dahsyat. Yang kedua, ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Hebat sekali. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Ini kalimat yang luar biasa sekali saudara. Dia kalimat ia mengubah laut menjadi tanah kering. Yang kedua, kalimatnya adalah ketika semua orang tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan menjadi mungkin. Nothing is impossible. Maka poin kedua, kenapa mereka bersyukur? Satu, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu. Yang kedua, melihat keperkasaan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara sudah menikmati hal itu, saudara juga pernah merasakan hal demikian. Sehingga pantaslah juga saudara tetap terus bersyukur. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, kalau dokter bilang nggak mungkin, orang bilang nggak mungkin, siapapun bilang nggak mungkin, kita harus punya keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka engkau memiliki iman. Imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Maka ketika Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan membuat laut itu menjadi kering, membuat engkau berjalan di sungai-sungai, menyeberangi sungai, itu berarti bicara tentang pertolongan Tuhan. Bicara tentang coveringnya Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau layak untuk bersyukur pada Dia. Poin ketiga yang terakhir yaitu di ayat yang ketujuh. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Ini menjadi bagian penting. Dia adalah sebagai kota benteng kita. Dan dia berperang menggantikan kita. Maka bagian firman Tuhan inilah yang membuat kita tetap terpesona kepada Tuhan. Saudara tetap terus bersyukur karena engkau sudah melihat perbuatan Tuhan. Yang kedua, engkau melihat juga pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, dia menjadi pembelamu, dia juga sebagai pelindungmu. Maka ketiga poin ini saudara menjadi satu poin yang penting bagi saudara untuk tetap bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah perenungan ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Mulut kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan selalu dalam segala hal.
Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. God bless you.